Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2149-2150. Hari sudah hampir gelap saat Boyle meninggalkan Law Manor. Jasper juga mengucapkan selamat tinggal pada Old Master Law dan akan mencari Celine. Namun, dia diberitahu bahwa Anna membawa Celine untuk bermain bridge bersama Jill dan yang lainnya. Terkadang, bermain bridge adalah acara sosial bagi orang-orang kaya ini. Namun, wanita-wanita ini pasti tidak hanya bermain bridge, mereka juga pasti membicarakan hal lain. Jasper juga tidak ingin mengganggu mereka. Pada saat ini, dia mendapat telepon dari Rowan. "Hey Jasper, kamu di mana?" "Aku di Law Manor. Apa masalahnya?" "Baiklah, paman kedua saya bertemu dengan Baltimore kemarin dan merekomendasikan Anda kepadanya. Mereka ingin bertemu denganmu sekarang. Apakah menurutmu ini waktu yang tepat?" Jasper memikirkannya sebentar. Dia tidak punya apa-apa di Law Manor sekarang. Sekarang Amerika Serikat akan bergerak melawan Cory, dia harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Baltimore akan menjadi faktor penting dalam penempatannya di Cory, jadi Jasper harus menemukan cara untuk merayunya. Sekarang pihak lain telah menawarkan untuk bertemu, dia secara alami tidak akan menolak. "Oke, tunggu aku di rumah. Aku akan pergi mencarimu sekarang." Setelah Jasper selesai berbicara, dia meninggalkan Law Manor dan pergi ke Villa Rowan di area perumahan Mid Mountain. "Jasper, ini dia." Rowan menyuruh pelayan di rumah menyiapkan kopi dan buah lebih awal. Layar elektronik 14 inci di aula juga dinyalakan. Seorang pria dalam pakaian tradisional Cory, jubah putih, dan jilbab putih duduk di sofa di layar. Ada juga burung nasar yang berdiri di sampingnya. Mata burung pemakan bangkai itu bersinar merah. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti akan merasa ketakutan. Sekilas Jasper bisa menebak bahwa burung nasar ini pasti memakan daging manusia, dan itulah sebabnya ia terlihat sangat ganas. "Jasper, ini kepala keluarga Kurt, Tuan Baltimore," Rowan memperkenalkan. Kemudian dia memperkenalkan Jasper ke Baltimore. "Tuan Baltimore, ini partnerku Jasper." Setelah Baltimore memandang Jasper, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia mengatakan banyak hal, tetapi Jasper tidak mengerti apa yang dia katakan. Akhirnya, seorang penerjemah di sebelah Baltimore menjelaskan, "Lain, ku dengar kau ingin bertemu denganku dan berbicara denganku tentang sebuah bisnis. Tapi kau harus tahu bahwa kami, keluarga Kurt, tidak pernah berbisnis dengan Sommerlanders." Setelah mendengar ini, Jasper melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Memang tidak mudah berurusan dengan Baltimore. Namun, dia punya rencana untuk menangani ini. Karena itu, dia berkata tanpa tergesa-gesa, "Tuan Baltimore, bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Tidak seorang pun di Cory mungkin melakukan bisnis dengan pedagang Sommerland kami, tetapi seluruh wilayah timur telah melakukan bisnis dengan Sommerland 20 tahun yang lalu." Setelah mendengar ini, Baltimore menambahkan, "Maaf, itu pilihan saat, bukan keluarga Kurt." Dia bersikeras, tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama dengan Jasper. Alasan mengapa Baltimore menawarkan untuk bertemu Jasper hari ini adalah karena dia penasaran. Dia ingin melihat orang seperti apa yang berani berbicara dan menawarkan diri untuk membantu keluarga Kurt. Sekarang setelah Baltimore melihatnya, dia tidak tertarik untuk mengenal Jasper. Jasper mengangkat bahu dan menambahkan, "Apa bedanya?" "Setidaknya, Tuan Baltimore, Anda harus tahu bahwa dalam waktu dekat, satu-satunya orang di dunia yang mungkin dapat membantu Anda adalah Sommerland." Ketika penerjemah memberitahu apa yang dikatakan Jasper kepada Baltimore, Baltimore mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Lain, apa artinya ini? Mengapa kami membutuhkan bantuan Anda?" Jasper tertawa. Dia tidak tahu apakah Baltimore benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Apakah dia tidak tahu niat Amerika Serikat? Apakah dia tidak melihat bahwa mereka akan membatasi Cory? "Lain, apa yang kamu tertawakan?" Kerutan Baltimore semakin dalam dan bertanya dengan bingung. Setelah Jasper selesai tertawa, dia menatap mata eksotis pria kali itu dan mengucapkan kata demi kata. "Saya tertawa karena Anda begitu mengabaikan bencana yang akan datang.
Apakah Anda benar-benar bodoh berpikir bahwa Anda dapat menahan pesawat dan artileri Amerika Serikat dengan sedikit kekuatan di keluarga Anda? Apakah berita di sana berjalan sangat lambat? Amerika Serikat sudah mulai mengumpulkan pasukan untuk menyerang Anda. Ketika seseorang jatuh dalam aib, seluruh keluarga akan hancur, seluruh negara Kori akan lenyap, belum lagi keluarga Kurt. Ketika Baltimore mendengar kata-kata itu, dia membuka mulutnya dan menatap Jasper di depan layar. Suaranya mulai terdengar aneh karena kengerian yang dia rasakan di dalam hatinya. Jadi apa? Lagi pula, keluarga Kurt bisa pindah ke negara lain. Hahaha. Jasper tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Baltimore marah, tetapi Jasper dengan paksa menekan amarahnya. Bahkan penerjemah di sampingnya tidak bisa tidak meliriknya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Baltimore tidak marah ketika dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Lain, cukup. Apa yang kamu coba katakan? Bentak Baltimore. Saya tertawa karena Anda tidak terbiasa dengan pepatah di Summerland yang berbunyi bersiap untuk hari hujan dan memikirkan bahaya di saat aman. Anda sudah berada di titik ini. Apakah Anda cukup delusi untuk berpikir bahwa Amerika Serikat akan bersikap lunak terhadap Anda? Setelah Jasper mengatakan itu, wajah Baltimore berangsur-angsur menjadi gelap. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia mengepalkan tangannya yang bertumpu pada sandaran tangan. Jelas, dia tidak begitu optimis tentang ini. Bahkan bisa dikatakan resah sejak melihat berita tentang niat Amerika Serikat untuk menindas Kori. Aset terbesar keluarga Kurt adalah hak eksplorasi minyak lokal. Terus terang, keluarga Kurt hanya bisa melindungi kekayaan keluarga mereka jika mereka tetap tinggal. Namun, jika ini tidak mungkin, mereka masih bisa meninggalkan negara seperti elit lainnya. Begitu mereka pergi, kekayaan tidak lagi menjadi milik mereka dan akan dijarah oleh ibu kota. Amerika Serikat. Setelah beberapa saat, Baltimore sadar dan menatap Jasper lagi. Lain, bahkan jika semuanya benar-benar berakhir seperti yang kamu katakan, Summerland tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini. Bagaimana kamu bisa membantuku? Jasper mengangkat sudut mulutnya sedikit ketika dia melihat Baltimore langsung ke intinya. Berdasarkan situasi saat ini, Amerika Serikat dapat mulai bertindak kapan saja. Mungkin dalam beberapa hari atau minggu. Jika keluarga Anda ingin melindungi kekayaan Anda hanya bisa tinggal di negara ini. Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Adapun saya membutuhkan ekspor minyak Anda. Sebagai imbalannya, aku bisa berjanji untuk memberimu bantuan, misalnya, setelah ekonomi domestik Anda dijarah, saya dapat membantu keluarga Kurt mengontrol ekspor minyak dan mempertahankan otoritas atas proses ekspor. Bagaimana menurutmu? Ketika Baltimore mendengar itu, dia memikirkannya di dalam hatinya sebelum berkata, hanya ada rute selatan dan utara untuk ekspor minyak di Kori. Sementara itu, pipa ekspor minyak mentah berada di utara dan saat ini tidak berada di bawah kendali keluarga saya. Departemen resmi setempat mengendalikan sisi selatan, dan ada pelabuhan pengiriman besar di sana. Kalau kita, keluarga Kurt, bisa menguasai ketiga jalur transportasi ini, lalu kita benar-benar bisa menguasai seluruh industri ekspor minyak dalam negeri. Tapi ini adalah tugas yang menantang, apakah Anda yakin dapat membantu kami? Jasper mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata perlahan, seperti yang Anda katakan, ini memang proyek yang sangat besar, tetapi bukan tidak mungkin. Saya pasti harus membayar beberapa harga agar ini berhasil. Jika itu masalahnya, maka tuntutan saya tidak akan sesederhana yang baru saja saya sebutkan. Baltimore menyipitkan matanya ketika dia mendengar itu dan bertanya, lalu apa lagi yang kamu inginkan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.